Sosok orang yang bakal menuai karma dan kehancuran karena sumpahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan dirinya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah. Di sini kartu tarot sudah aku sapal, aku acak, dan aku pilih teman-teman. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini. Oke. Sosok orang yang bakal menuai karma dan kehancuran karena sumpahmu. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama, aku punya The Tower. Nah, The Tower muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi seseorang yang aku maksud, teman-teman, ya, bakal menuai karma, ya, karena sumpahmu. Jadi mungkin terlihat secara visualisasi bakal ada sebuah kehancuran di sini, teman-teman. Ya mungkin sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu ya. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan sebuah sumpah serapah yang kamu lontarkan kepada dia, mereka, bisa saja dia terlalu jolim ya selama ini terhadap kehidupan kamu. Selama bertahun-tahun, dia sudah menjolimi kamu. Jadi aku rasa sesuatu hal yang wajar ketika mungkin secara spontanitas, ya, ataupun memang niat yang benar-benar niat tulus, teman-teman, ya, ingin gitu ya kan. Ya seseorang yang jolim itu menerima karmanya, kan seperti itu. Ya kan, merasakan apa yang kamu rasakan. Dan pada akhirnya, sumpahmu itu, ucapanmu itu, teman-teman, yang mungkin bisa dianggap sebagai ucapan yang sangat keramat, sumpah yang sangat keramat. Karena akan langsung terjadi gitu. Ya kalau tidak langsung pun, memang ada sebuah waktu. Ya, tinggal menunggu waktu. Dan mungkin saat ini, seseorang yang terkena sumpahmu, sudah merasakan sebuah kehancuran. Nah, kehancuran apa saja, teman-teman? Jadi dari kartu pertama ini sudah cukup menunjukkan tentang bagaimana kehancuran ini terjadi. Mungkin kehancuran di dalam kehidupan bisnisnya, pekerjaannya, rumah tangganya, ya, keuangannya, ataupun mungkin terkait dengan masalah kondisi kesehatan. Itu, ya. Kemudian aku punya Wheel of Fortune, teman-teman. Wheel of Fortune ini muncul hadir. Ya. Jika aku fokuskan terhadap energi kehidupan kamu, maka terlihat dong ya kan. Tentang bagaimana roda kehidupan itu berputar. Pada akhirnya gitu. Ya, sebuah momen yang kamu nanti, kamu tunggu, ia akan terjadi, teman-teman. Oke. Seseorang yang memang selalu mungkin selama bertahun-tahun lamanya sudah menjolimi kamu, ya pada akhirnya ini akan terbalik. Ya, akan berbalik kondisi keadaannya. Yang awalnya mungkin kamu terpuruk, hancur, ya kan, menangis, menderita. Pada akhirnya dia yang bakal menderita nanti gantian, teman-teman. Ya, ada ikut campur tangan Tuhan di sini. Mungkin juga bukan hanya sumpah, tetapi doa. Gitu sih, mungkin lebih tepatnya doa deh. Ya.
Doa yang terbaik jelas karmanya juga untuk kamu baik. Doa yang baik juga untuk orang yang jolim ya sebenarnya juga pasti bakal ada karmanya juga teman-teman. Ya, nah kemudian aku punya Seven of Pentacles, 7 koin. Ini sesuatu hal yang mungkin cukup mengejutkan teman-teman. Ya, karena perubahan di dalam kehidupan kamu itu benar-benar 180 derajat. Ya, mungkin ketika contoh seperti ini, kamu dijolimi. Ya, jalan keresakian kamu ditutup. Ya kan? Sehingga membuat ekonomi kamu menjadi seret macet. Dan kemudian karena adanya roda kehidupan yang berputar ini, maka keuangan kamu akan berlimpah ruah. Tiba-tiba bisnis kamu berkembang pesat. Nah itu yang dinamakan tentang karma baik untuk kamu teman-teman. Ya. Dan kemudian sesuatu hal yang nggak kamu duga sebelumnya, ya itu tadi terkait dengan karma yang terjadi terhadap mereka. Ya. Yang mungkin benar-benar kamu nggak menyangka gitu loh. Ucapan kamu mungkin ya, sumpah kamu. Itu kok benar terjadi kepada mereka ketika kamu berharap tentang sebuah kehancuran. Kemudian aku punya Seven of Swords, 7 pedang. Muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan. Kartu yang menjelaskan. Tentang bagaimana. Ya kan? Toksiknya. Gitu loh. Ya. Dia ataupun mereka. Selama ini. Selalu berpura-pura baik. Ya kan? Selalu berpura-pura baik. Ini banyak. Teman-teman. Orang yang menjolim bukan hanya orang yang mungkin menunjukkan tentang sebuah rasa ketidaksukaannya kepada kamu, teman-teman. Tapi banyak juga yang bermanipulatif gitu ya kan. Bermuka dua. Di depan kamu baik banget, tetapi di belakang kamu. Ini juga menjadi salah satu orang yang bakal menuai karmanya di sini, teman-teman. Nah, kemudian aku punya The Fool. The Fool muncul hadir untuk energi kartu kelima. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan. Kartu yang menjelaskan tentang sebuah tantangan kehidupan baru. Tentang sebuah kehidupan baru yang akan terjadi dalam kehidupan kamu, teman-teman. Nah, sebuah tantangan kehidupan baru ini mungkin apa ya? Ya bisa jadilah ya kan. Ketika memang sosok orang yang bakal menuai karma, kemudian kehidupannya hancur karena sumpahmu, ya kamu akan terlepas dari mereka juga ya kan. Otomatis kamu akan terlepas, ya nggak akan ada lagi orang yang mungkin bakal menjolimi kamu gitu. Ya bisa jadi, tetapi ya kalau itu hanya sementara mungkin karmanya ya teman-teman ya, ya mungkin bakal kembali dia lakukan. Kenapa? Nanti ketika mungkin contoh dia jatuh sakit di sini, pasti orang yang bakal dituduh kamu. Ketika mungkin kehidupannya menjadi susah, miskin, contoh ya usahanya macet, ya yang dituduh nanti juga bakal kamu. Jadi itu ya. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Eight of Pentacles. Kamu sabar. Ya, kamu harus sabar menghadapi segala sesuatunya ya teman-teman. Dan kamu juga dan aku juga melihat tentang energi kamu. Ya, sekilas kamu orang yang cukup berkomitmen. Ya, orang yang cukup berkomitmen ketika punya tujuan gitu teman-teman. Ya, dan di sini terlihatlah upaya-upaya yang kamu lakukan untuk membangkitkan kondisi ekonomi kamu. Upaya-upaya yang kamu lakukan mungkin untuk apa ya teman-teman, membalas dendam kepada orang yang telah menzalimi kamu, itu bisa jadi juga seperti itu ya, ada indikasi. Nah, kemudian aku punya Two of Pentacles, ada 2 koin. Sebagai energi penutup, ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kestabilan, ya, keseimbangan. Kehidupan kamu akan kembali stabil dan seimbang, teman-teman. Dan bahkan itu tadi, kamu bakal syok ketika melihat kehancuran ya di dalam diri mereka. Nah, sebenarnya sih mengenai tentang hal-hal ataupun keistimewaan di dalam diri kamu mungkin memang benar. Kamu orang yang cukup istimewa, ya. Seakan-akan kamu selalu terproteksi ya, ataupun ada sebuah energi yang selalu menjaga kamu. Ya, itu mungkin berupa leluhur kamu ataupun kodam pendamping yang selama ini menjaga. Oke, mungkin demikian teman-teman. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.